Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah sekitar 2 bulan nih kita settle di Bulgaria. Jadi kita pindah dari Jerman ke Bulgaria sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi sekitar awal September lah ya. Terus ya ini sekarang kita sudah settle di apartemen kita yang ada di Bulgaria, namanya di kota Blagoevgrad. Jadi kita sekarang menetap di sini untuk saat ini. Karena alasan pekerjaan. Jadi karena suami dapat pekerjaan perusahaan Jerman tapi yang ada di Bulgaria, karena ada semacam pabriknya gitu di sini dan kantor besar, dan mereka membutuhkan banyak karyawan. Jadi waktu melamar pekerjaan, suami dapat pekerjaan yang karena posisinya dia itu penempatannya ada di Bulgaria. Jadi ya karena mungkin jalan dari Allah ya. Di Jerman juga susah cari pekerjaan waktu itu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah mungkin dapat pekerjaan di Bulgaria. Dan suami sendiri sih karena asli Bulgaria juga, jadi ada keluarga di ibu kotanya sini, di Sofia namanya. Keluarganya suami asalnya dari sana. Jadi ya begitulah ceritanya waktu pindahan. Gimana ya, jadi waktu pindahan itu habis liburan musim panas itu, yang banyak video-video musim panas itu liburan, kita camper van di Jerman untuk terakhir kali. Lalu kita siap-siap, jadi pulang ke apartemen yang di Jerman itu kita siap-siap packing dan mulai jual-jual barang. Terus beberapa barang juga dibuang atau dikasih ke teman dan dijual, karena apartemen di Jerman itu kontraknya itu, sistem kontraknya adalah kita masuk sesuai dengan kita keluar. Jadi waktu kondisi masuk itu bersih, kosong. Jadi untuk keluar juga seperti itu, kita harus dalam kondisi yang bersih dan kosong. Makanya kita ini beres-beres itu barang-barang dibuang. Kita pesan kayak sistem di Jerman juga ada sistem seperti kalau buang sampah furniture kita harus booking. Jadi orang nanti truk datang gitu untuk ngangkutin barang-barang yang dibuang sama kita di jalan. Jadi itu ada semacam jadwalnya gitu online. Jadi kita masuk ke websitenya untuk pesan diangkut tanggal berapa, pilihannya untuk yang tersedia di area rumah kita. Terus ya udah pesan, terus nanti hari itu mereka akan datang dengan berbagai truk, macam-macam truk seperti yang ada di video ini. Jadi ada untuk furniture kayu atau barang-barang dapur itu beda-beda. Jadi ada kayak sofa itu juga kita buang, karena sofa kita juga udah termasuk yang rusak, nggak bisa dikasih orang atau dijual. Jadi kita putuskan untuk dibuang. Dan karena terlalu besar ya, jadi nggak mungkin dibuang di jalan gitu aja. Jadi ada sistemnya kalau di Jerman. Kalau nggak kita kena denda teman-teman. Atau kalau kita mengambil jadwal di luar schedule yang mereka tentukan, kita akan bayar lebih. Nah kan itu sebenarnya fasilitas gratis. Jadi lumayan kan kita menggunakan atau memanfaatkan sistem fasilitas ini yang gratis biar nggak terlalu banyak pengeluaran. Oke, jadi karena seperti biasanya itu kalau di Jerman deposit untuk apartemen kan 3 bulan ya, 3 bulan pembayaran itu. Jadi kalau kita waktu keluar ada kerusakan atau ada sesuatu yang nggak sesuai saat kita masuk, itu nanti akan mengurangi deposit kita. Jadi uang kita nggak bisa dikembalikan seutuhnya, nggak full, karena akan ada alasan untuk biaya perbaikan ini, perbaikan itu. Jadi sebaik mungkin kita waktu meninggalkan apartemen ya kita benar-benar bersihkan dan bikin sesama mungkin dengan situasi waktu kita masuk ya. Jadi kalau di Jerman itu nggak ada dapur, jadi kemarin juga kita dapur itu bikin sendiri. Jadi kita buang semua. Jadi dapur kayak lemari-lemarinya di sini kan ada dapur. Ini dapur apartemen kita di Bulgaria, ini apartemen sudah fully furnished. Kalau di Bulgaria apartemennya fully furnished sama teman. Jadi kemarin kita di Jerman adalah apartemen yang kosong. Jadi kita benar-benar barang itu nyicil. Dari awal itu cuma punya mesin cuci piring, kasur gitu. Jadi nyicil furniture-nya. Kalau di sini kita masuk udah fully furnished. Bahkan piring, alat masak itu semua sudah ada, piring, gelas. Jadi benar-benar kita nggak butuh banyak barang yang dari Jerman kita buang atau kita jual semuanya. Jadi kita pindah kemarin cuma diangkut pakai barang sisa barang kita ya, barang personal itu pakai camper van kita sendiri, dan mobil kecil itu, mobil kita yang kecil. Yang nyetir siapa? Yang nyetir adalah adiknya suami. Jadi adiknya suami itu beberapa hari sebelum keberangkatan kita
ke Bulgaria, datang ke Jerman untuk bantu kita beres-beres, packing dan ngangkut barang ke camper van dan ke mobil kecil. Terus suami dan adiknya berkendara, jadi dari Jerman ke Bulgaria mereka nyetir mobil. Perjalanannya waktu itu kemarin mereka memakan waktu 2 hari 1 malam, jadi mereka sempat nginep tapi di negara apa ya, Slovenia atau Hungaria kayaknya, ya mungkin Hungaria ya, lupa. Anyway, di tengah-tengah lah pokoknya. Jadi mereka nyampe di sini langsung unpack, masukin barang-barang kita. Terus beberapa hari kemudian saya dan Ian terbang naik pesawat. Jadi nanti ada mungkin video kita naik pesawat. Jadi kita naik pesawat aja berdua setelah nginep beberapa hari di rumah teman yang ada di Göttingen. Terus terbang sendiri ke Bulgaria deh, mama dan Ian. Lalu di Bulgaria, di Sofia dijemput sama suami, sama si bapaknya. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa kita pindah dari Jerman ke Bulgaria? Karena satu, kebetulan suami juga orang asli Bulgaria sebetulnya, yang memang juga warga negaranya dua, dia Bulgaria dan Jerman. Dan karena sudah lama tinggal di Jerman, kuliah dari waktu dia masih muda, jadi seperti itulah kondisinya. Tapi karena sudah waktu terakhir di PHK, terus kita memutuskan untuk beli camper van dan camper vanan trip. Tapi Iannya kurang suka terlalu lama jauh dari teman-temannya, karena Ian tuh suka pergi ke sekolah, suka pergi ke kindergarten karena dia punya banyak teman. Jadi kalau diajak trip camper van lama-lama gitu, dia sudah mulai kayak kayak orang bosan. Jadi bosan, dia minta pulang, yaudah akhirnya kita pulang. Jadi kita sesekali pasti mampir pulang lagi ke apartemen di Jerman itu waktu masih camper van trip itu. Terus akhirnya kita pikir-pikir mungkin Ian nggak cocok dengan lifestyle full di camper van ya. Jadi kita mengurungkan ide cita-cita kita sebetulnya pengen hidup di camper van full time ya. Mungkin Ian nggak, karena Ian belum usia sekolah kan, masih belum SD lah, karena kalau di Jerman kan sistem sekolah wajibnya SD ya. Jadi kalau TK juga belum wajib kalau di Jerman. Jadi kita mikir karena Ian waktu itu masih TK, kita mau traveling banyak banget, kayak full gitu rencananya. Tapi itu juga di luar rencana semua. Jadi kita berencana tapi mungkin tetap Allah juga yang ikut andil ya. Jadi mungkin ya belum rezeki lah kita full time, karena dilihat dari situasinya Ian yang masih gampang bosan kalau kita trip. Walaupun kita selalu ketemu orang baru dan ada anak-anak kecil juga yang lain, dia suka berteman tapi tetap dia rindu sama teman-temannya lama yang ada di kindergartennya dia. Jadi dia selalu ingin pulang. Jadi ya sudah, kita putuskan untuk akhirnya untuk stay, berusaha cari kerja lagi di Jerman. Tapi qadarullah susah kayak memang mungkin situasi ekonomi di semua negara ya sedang nggak terlalu bagus. Jadi untuk cari kerja juga nggak semudah yang orang pikir. Cari kerja di Jerman gampang, tapi mungkin ya dengan posisi-posisi tertentu itu agak susah ya. Apalagi kita yang udah berkeluarga, mikir sekolahnya gimana atau gimana enaknya tinggalnya gitu kan. Jadi itu akhirnya kok ya alhamdulillah ada pekerjaan yang penempatannya di Bulgaria dan suami juga aslinya dari Bulgaria. Lalu ya kita ambil, sekarang kita ada di Bulgaria teman-teman. Ya untuk saat ini kita akan stay di Bulgaria sama lihat situasi kerjanya suami, terus kindergartennya Ian di Bulgaria. Ian harus belajar bahasa baru kan. So far adaptasinya Ian sudah lumayan lah, membaik daripada saya sama sekali nggak bisa bahasa Bulgaria. Jadi kalau ketemu orang ya benar-benar clueless, nggak ngerti ngomong apa. Terus bisanya ya bahasa Inggris, tapi mungkin nggak terlalu banyak juga orang yang bisa bahasa Inggris di sini. Sedangkan saya udah belajar bahasa Jerman, jadi kalau Jerman lebih paham daripada bahasa Bulgaria ya, karena beda lagi kan. Jadi untuk Ian adaptasinya di bahasa lumayan bagus, dia udah makin baik. Kemarin katanya so far udah 2 bulan ini ya di sekolah, di kindergartennya gurunya bilang sih oke, katanya dia mengerti bahasa Bulgaria. Jadi update-nya seperti itu. Jadi so far untuk Ian adaptasinya lumayan bagus. Walaupun dia kadang masih pengen nanya kapan pindah lagi ke Jerman, karena dia lebih suka karena sekolah di Jerman. Tapi ya itu kita belum tahu ya. Kita karena masih berusaha untuk adaptasi di sini dan untuk settle di sini dengan pekerjaan yang baru. Dan mungkin trip camper van di weekend kalau kita ada waktu saat weekend
Jadi tetap camper van juga masih ada, alhamdulillah. Jadi kita akan tetap insya Allah lanjut kalau camper van trip. Dan mungkin di Bulgaria atau sekitar Balkan sini kan teman-teman belum banyak yang tahu ya. Jadi mungkin kita akan bikin trip-trip dekat sini. Oh ya, di sini juga dekat sama Yunani teman-teman. Jadi kota kita tinggal itu kayak cuman 1,5 jam udah di perbatasan di Yunani. Jadi ke Yunaninya yang Thessaloniki itu dekat banget, sekitar 2 jam. Dan itu sudah kayak pantai yang hangat gitu. Jadi apa ya, memang di sini temperaturnya juga lebih hangat daripada tempat kita yang di Jerman. Di Jerman itu selalu dingin, kalau di sini lebih sering matahari dan lebih agak hangat lah temperaturnya. Walau di malamnya di sini lebih dingin sih kalau malam. Cuma kalau di siang hari sini lebih hangat dan lebih banyak matahari. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini apartemen kita, kalau mau tur boleh kita tur keliling sedikit ya. Nah, ini adalah balkon kita teman-teman. Ini menghadap ke jalan yang besar seperti ini. Situasi jalannya di Bulgaria. Balkonnya sih kecil ya, cuma segini. Balkon di dekat ruang tamu. Jadi masuk ke sini adalah ruang tamu teman-teman. Yuk, ini pintunya. Masuk ke sini adalah, nah ini deh ruang tamu. Itu ada AC yang juga heater. Ini jam dinding. Jadi seperti ini ruang tamunya. Ini semua furniturnya udah dapat dari sini ya teman-teman. Ini bukan furniture kita, paling barangnya kita adalah yang selimut. Itu laptop saya. Terus cangkir ini juga bawa dari Jerman. Jadi seperti ini teman-teman. Ini meja makan. Oh, kursinya Ian juga kita bawa dari Jerman. Terus seperti ini ya, ini ada mainannya Ian ya, banyak teman-teman. Oh, itu suami beli kursi. Lalu di sini adalah kamarnya Ian. Nah, tapi Ian nggak mau tidur di sini teman-teman. Jadi ini kamar Ian dan furniturnya pun dapat dari sini ya, kecuali buku-bukunya. Ini kita buku-buku, piano kita bawa sendiri. Jadi ini furniturnya tapi udah disediakan sama apartemennya di sini. Nah, dengan pemandangan di luar sana, jendelanya Ian. Ini drumnya Ian juga kita bawa dari Jerman. Terus apa lagi ya? Ya, karena ini ruangannya kosong ya, intinya cuman buat main sama apa ya, kalau aktivitas main kita di sini sama Ian. Kalau sama mainannya sama baca buku, atau kalau ada yang nginep yang nginep bisa di sini, mungkin gelar matras camping atau apa namanya tikar atau pakai karpet. Lalu ke sini ya kan ruang tamu, langsung meja makan. Terus di sini langsung dapur teman-teman. Jadi ini dapurnya kita. Ini peralatan yang ini sih dapat dari Jerman ya, kita bawa. Cuman dapur, oven ini sudah disediakan dari sini. Terus ini juga wajannya dari sini. Cuman ada beberapa alat elektronik yang punya kita juga. Nah, kulkas dari sini. Nah, seperti ini. Lumayan di sini teman-teman. Karena udah disediakan, jadi nggak pusing mikirin beli-beli. Bahkan mesin cuci piring pun ini. Nah, ini mesin cuci piring ini dapat dari apartemen sini. Terus masuk ke sini, jadi ini TV-nya kita nggak nonton TV teman-teman, jadi nggak dipakai. Cuman aneh juga kan posisinya TV-nya di sini, tapi ini dapur. Gimana nonton TV-nya, kita juga bingung. TV ini dapur, kursinya di sini. Jadi nggak ngerti konsepnya ini juga. Cuma kita nggak bongkar juga sih, jadi karena kita nggak nonton TV ya kita biarin aja lah di sini. Terus apa lagi? Oh ya, ini koridor. Nah, ini pintu masuknya sebetulnya. Ini juga disediain sama mereka. Ini buat taruh jaket. Nah, ini sebenarnya pintu keluar gedung apartemennya teman-teman. Oh, itu mesin cucinya, mesin cuci piringnya. Suaranya bunyi udah kelar. Nah, ini mesin cuci piring. Terus ini koridor. Nah, ini ruang depan untuk keluar gedungnya di sini. Biar nggak gelap. Nah itu deh. Jadi itu tetangga tuh. Ini ada lift. Ini ada lift atau tangga. Terus nah, seperti ini. Jadi kan orang kalau bertamu masuk langsung lepas sepatu di sini. Ke ruang tamu. Jadi seperti itu. Sepatunya ini lemari sepatu disimpan di sini. Tuh.
Sini lemari barang-barang, jaket. Ya seperti inilah teman-teman. Ini tempat ruang mesin cuci dan baju kotornya. Di situ keranjang. Ada kamar mandi dan shower juga, tapi kita nggak mandi di sini karena apa ya, basah. Nggak tahu, ini nggak ada sekatnya, cuman tapi dikasih shower, jadi untuk kayak emergency aja sih kali. Ini kamar mandi kecil. Nah seperti ini. Lalu ya koridor sini untuk jalan ke tuh area kamar tidur kita. Jadi lalu kita lihat di sini juga ada kamar mandi yang utama, dekat ada shower yang bathtub. Nah seperti ini kamar mandinya, kayak villa-villa di mana, di Bogor kata teman. Ada tangki pemanas airnya besar, jadi berasa kayak villa memang. Tapi alhamdulillah kan bagus, maksudnya lumayan lah biarpun kayak villa. Terus sini adalah kamar tidur kita, jadi ada 2 bed. Kita tunjukin dari luar aja ya teman-teman, agak malu soalnya. Nah itu dia, ada 2 bed ya, Ian, bed kita. Lalu di sana ada balkon, coba ke depan sana. Nah di sini balkon untuk jemur baju teman-teman. Maaf ya lagi jemur, ini jemuran spray. Terus ini dia jemuran kita. Hari ini lumayan sangat-sangat apa ya, bersinar mataharinya, lihat. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi hangat, nggak dingin teman-teman. Nah di sini tuh musim gugur, daun-daunnya sudah menguning semua. Nah seperti inilah. Ini berikutnya apa ya, area tempat tinggalnya. Ada tetangga juga di sebelah sini, itu apartemennya tetangga, balkonnya dia di bawah itu kita area. Jadi ini area pemukiman gitu teman-teman. Ada TK juga di sini, tapi Ian TK-nya bukan di sini, Ian agak jauh. TK-nya Ian jauh teman-teman. Saya harus jalan sekitar 17 menit 20 menit. Kalau sama Ian ya sekitar 25 menit atau hampir 30 menit kadang-kadang. Oke. Seperti inilah situasinya teman-teman. Oh itu gunung, jadi kota kita ini dikelilingi gunung-gunung tinggi karena di dekat sini banyak resort ski gitu teman-teman. Jadi sekeliling itu gunung-gunung tinggi, semuanya itu gunung tinggi, jadi semuanya gunung di sini. Kalau keluar bagus banget sih, nanti next time kita tunjukin area luar ya. Ya seperti inilah situasi apa namanya, apartemen barunya kita yang ada di Bulgaria. Dan alasan kenapa kita pindah hari saya sudah cerita, dan tetap camper van, tapi ya itu mungkin di weekend aja. Oke teman-teman, gimana? Terima kasih ya sudah ikutin video kali ini. Pamit dulu ya, dadah, assalamualaikum.